Ambekmu. Spek normalnya galak ya ini. Selamat pagi Tribuners, kita sedang berada di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sedang ikut sidangnya Pak Bupati untuk jalan rusak. Ini ada laporan dari warga, lalu ditindaklanjuti oleh Pak Bupati dengan meninjau langsung jalannya yang ada di Desa Jimulyo dan Desa Senden. Ini Pak Bupati ditemani oleh Camat Kampak Ibu Hasnawati Wahid. Tadi dalam perjalanan menuju Desa Jimulyo ini sebenarnya memang sudah banyak jalan yang ditambal, terutama di depan kantor Kecamatan Kampak sampai konsesi ini, bahkan sudah ada yang di aspal lagi dan beberapa sebagian ditambal. Nah ini belum sampai sini yang ada kalau kendaraan Anda tidak bisa terbang jangan lewat sini. Lalu ada puisi yang tadi ada di pantun yang ada di pinggir jalan raya. Pada sebelum bulan Ramadan lalu sebenarnya Bapak Bupati sempat meninjau langsung juga ke sini, dan saat itu sedang ada perbaikan jalan yang swadaya dilakukan oleh masyarakat menggunakan dana pribadi, dan dalam kesempatan itu Pak Bupati juga berkesempatan untuk datang meninjau langsung dan juga ikut urunan atau patungan menggunakan uang pribadinya untuk memperbaiki jalan. Ya, jadi sesuai dengan yang disampaikan juga oleh Kementerian PUPR ya, kemarin rilis bahwa hampir jalan kota kabupaten itu di seluruh Indonesia rata-rata yang dalam kondisi mantap itu berkisar di 46 sampai 57%. Artinya memang separuh kondisi rusak sedang maupun rusak berat. Nah, kondisinya nggak berbeda dengan di Kabupaten Trenggalek. Ini sebabnya adalah kita hampir 3 tahun itu terkena refocusing. Kita nggak pernah belanja infrastruktur selama COVID dalam jangka waktu 3 tahun. Itu begitu COVID selesai, menjelang transisi, saya memberanikan diri untuk membangun infrastruktur. Kita pakai dana pinjaman PEN. Itu pun untuk jalan kita sudah gelontorkan 100 miliar. Yang sisanya yang 150-an kurang lebih itu untuk rumah sakit. Terus kemudian kayak contoh di Lingkar Pule itu ya. Lingkar Pule itu mungkin separuh sudah didanai dana PEN, memang yang separuh. Terus untuk tahun ini beberapa paket sudah masuk lelang, dan yang jalan yang sekarang kita lalui ini sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2019 musrembang, dianggarkan sejak 2020 kena refocusing sampai kemudian muncul di tahun 2024 ini. Kita total itu pun 2024 baru punya dana sekitar 73 miliar itu untuk Bina Marga. Jadi masih sangat kurang sekali. Nah, cuman hari ini Kementerian PU juga diminta presentasi ke pusat. Dinas PU diminta Kementerian PU untuk presentasi di pusat. Itu mungkin akan ada anggaran pembantuan juga dari pusat untuk beberapa infrastruktur. Selain juga kita sudah mengusulkan untuk beberapa impres yang instruksi presiden bahwa kan sekarang sudah nggak ada DAK fisik. Jadi beberapa jalan itu kenapa tidak terbangun, karena sebelumnya biasanya kita usul DAK fisik itu ada dana DAK fisik.
Nah terakhir di akta fisik itu tidak ada, terus kemudian diganti dengan impres itu. Jadi yang sudah direncanakan akan dibangun didanai dari di akta fisik ternyata dananya nggak turun, makanya kita usulkan kembali lewat mekanisme impres. Karena pengusulannya sampai ke pusat, alhamdulillah mungkin ini tapi belum gedok, tapi yang kita usulkan kemarin dari berapa ratus miliar mungkin nanti akan ada 86 lah yang turun. Jadi kalau di total di anggaran 2024 yang dinamarkan kita punya 73 miliar, terus kalau nanti impres disetujui mungkin ada tambahan 86. Kemudian kalau yang expose PU ini nanti juga disetujui, tidak tahu kita nanti ada tambah berapa kembali, ya kemungkinan bisa akan menambah kemantapan jalan, tapi dana segitu mungkin hanya bisa menambah kemantapan sekitar 20% dari total keseluruhan ruas kabupaten, karena kita itu punya kurang lebih sekitar 900 km lebih, hampir 1000 km jalan di kabupaten. Belum yang banyak diusulkan di medsos itu juga terkadang banyak ruas-ruas yang non ruas kabupaten juga. Tapi kan bukan berarti kemudian kita juga tidak membenahi itu. Jadi sebenarnya kalau ada duitnya ya kita pengennya semua jalan ya bagus. Gitu. Siapa yang nggak kepingin jalannya bagus? Ibarat kata kita aja pemerintah sampai utang-utang gitu. Tapi karena jalan yang bagus, kualitas itu juga harga juga mahal. Kayak contoh yang sekarang di beberapa ruas di Ndongko, terus mungkin teman-teman yang di kawasan kota lihat yang di depan pasar burung, pertigaan itu kan bawahnya dicor dulu, terus kemudian baru dilapisi aspal. Nah kita pengen kualitasnya nanti ke depan seperti itu. Nah untuk penanganan yang ruas-ruas utama antar kecamatan untuk mengurangi kerusakan itu yang lubang-lubang kita lakukan preservasi penambalan. Makanya ini sebenarnya jalan sirip poros utamanya yang arah ke Munjungan tadi kita lihat kan juga ada beberapa yang bumpy hasil penambalan. Artinya kita sebenarnya concern terhadap kemantapan jalan, cuman memang mekanisme penataan anggaran ini yang yang perlu kreatif untuk kita cari anggaran. Sementara yang murni APBD baru punya 73, semoga nanti impres ada tambahan, terus kemudian hasil ekspos hari ini juga bisa ada tambahan. Berarti untuk ini dibangun 2024 induk ya, 2024 induk. Tapi nanti kita usahakan lelangnya bisa lelang lebih awal. Tapi kalau ada yang berbahaya, kalau yang ini kan sebenarnya kalau dari sisi kedalaman lubang dan segala macamnya kan masih dalam batas bisa ditolerir. Tapi untuk beberapa ruas kayak contoh kemarin di Bule itu ada tanjakan. Terus kalau tanjakan itu nggak dibenerin bisa melorot, bisa berbahaya, akhirnya kita anggarkan emergency. Nah jadi kita cor terus kemudian kita aspal. Dan mungkin nanti per spot-spot yang berbahaya itu dulu yang kita coba amankan. Seperti yang di tanjakan nanti kita minta PU dilihat lagi. Nah sehingga nanti kalau yang datar-datar yang seperti ini diinduk nanti dilelang, yang penting yang bahaya-bahaya dulu khususnya di tanjakan itu kita atasi lebih dulu lah. Berarti untuk kerusakan jalan ini mayoritas karena kendaraan berat atau topografinya yang naik ya, turun? Macam-macam ya, macam-macam setiap lokasi punya punya masalah sendiri. Kalau yang di daerah bawah di jalan poros utama yang jalan nasional aja yang ketebalan aspalnya sekitar 14-15 cm itu aja meleot semua ya, karena tonase dari kendaraan yang sekarang kan juga sudah nggak ada jembatan timbang gitu ya. Ya ini makanya kemarin Pak Kapolres saya senang beliau membantu sekarang di pusat-pusat koridor yang biasanya banyak angkutan tambang itu diletakkan mobil inkar berpatroli. Jadi nanti kalau selama ini yang ditilang itu nanti supirnya ya supir ini kan ya cuma pelaksana aja kan kasihan. Jadi beliau masang mobil inkar, harapannya nanti tilangnya langsung masuk ke owner. Jadi yang kelebihan dimensi dan lain sebagainya. Itu kalau yang di bawah. Kalau yang di atas itu rata-rata karena perbukitan, biasanya kita kejar dulu jalannya bagus, tapi sistem drainasenya belum, karena kita belum mampu menganggarkan itu gitu, sehingga waktu musim hujan jadi jalan air juga rusak kembali. Kalau yang di pertigaan itu kenapa sekarang hampir pertigaan kita semua cor kayak di Gandusari, kalau yang kecamatan itu, terus kemudian di tengah kota beberapa tempat itu pertigaan kita cor, karena biasanya kalau ada lampu merah pengereman itu beban jalan juga menjadi makin berat. Makanya kenapa yang di persimpangan itu saya minta minimal dicor. Kalau yang kemudian yang landai-landai itu untuk mengurangi biaya, kalau nggak perlu dicor ya mungkin hanya dilapis aspal aja.
Ya, Gus menanggapi kritikan di kawasan ini kan cukup kreatif juga dengan puisi-puisi dan pemasangan benar. Menurut jenengan seperti apa? Ya saya juga punya puisi. Neng adi mulya jarene enek emas. Lek jareku kuwi ngapusi. Masyarakat Trenggalek, hei jangan cemas, urusan jalan senaoso abot tetap tak urusi. Iya. Yeah.